TV profil singkat dari Mas Iman dan Mas Ade yang kabarnya dulu waktu kuliah itu sekelas bareng dan akhirnya sekarang berjodoh di Desnet, kerja bareng di departemen aplikasi. Yang satu Mas Iman sebagai manajer departemen aplikasi dan Mas Ade sebagai asisten manajer. Karena kali ini di Inspire Talk kita akan mengulik dua sahabat ini bagaimana mereka berdua bisa saling menggait ya bisa di Desnet ini dan bisa bermanfaat bagi Desnet. Yang pertama nih kita langsung sapa Mas Iman. Halo Mas Iman, selamat sore. Mas Ade, gimana nih kabarnya nih sore hari ini? Senang banget ya. Bisa dilihat ya. Yang ini santai pakai kaos, yang satu formal banget. Mas Iman, saya dulu nih. Antara Mas Iman dan Mas Ade duluan mana yang masuk Desnet? Saya dulu. Oh Mas Iman dulu malah ternyata ya. Tapi dulu waktu kuliah duluan mana nih yang lulus? Mas Ade. Saya banyak ini juga sih ngerjain project dulu waktu kuliah sama dosen seperti itu sih. Jadi mungkin lebih sibuk juga di situ, enggak cuma kuliah tapi ada kita ngerjain project sama dosen, kemudian ya bantu dosen jadi asisten seperti itu. Jadi kegiatannya cukup banyak kalau saya dulu. Fokus berkegiatan ya. Iya, waktu kuliah. Di samping menyelesaikan akademi ya. Nah terus Mas Ade nih kalau pas lulus duluan udah langsung kerja di Desnet juga atau sebelumnya ada di mana? Kebetulan waktu itu tahun 2012 ya saya awalnya di perusahaan leasing swasta awalnya sebelum di Desnet. Jadi di situ saya 3 bulan. Tapi setelah saya melihat cara kerja di sana mungkin belum visi ya. Makanya saya kira selesai di perusahaan itu. Perusahaan nah akhirnya gimana bisa Mas Iman, Mas Ade bareng di Desnet perusahaan teknologi ini? Gimana? Mas Iman dulu deh. Ya dulu waktu setelah lulus kan sekitar bulan Juli itu saya kan lebih belum ada kerjaan sampai Oktober tuh nunggu wisuda. Itu kebetulan ditawari salah satu dari pimpinan Desnet untuk bisa bangun departemen aplikasi ini di Desnet seperti itu. Nah dari situ kan saya ngobrol banyak gitu dengan pimpinan bahwa nanti Desnet ini akan bikin semacam mungkin seperti startup gitu ya, startup untuk di bidang aplikasi. Kita bikin nanti aplikasi, kemudian ya banyak cerita-cerita di situ tentang bagaimana bikin aplikasi itu nggak sekedar cuma bikin, tapi kita harus ada manfaatnya di situ, harus berguna. Kemudian dan juga kalau seperti startup itu kan kalau bisa lebih fleksibel dalam hal waktu maupun tempat, jadi kita bisa bebas berkreasi. Jadi dari situ saya akhirnya tertarik juga, enak nih kayaknya kalau kerja di Desnet bisa banyak dapat pengalaman seperti itu sih. Tujuan awalnya sih seperti itu kalau saya. Jadi minat. Berarti bisa dibilang dong ketika Mas Iman masuk ke Desnet itu ada pilot projectnya untuk membangun, karena tadi di awal juga bilang membangun departemen aplikasi. Susah nggak sih Mas? Iya, awal-awal susah. Sebagai pioner loh, maksudnya kan Mas masuk nih, baru lulus kan, walaupun sering banget dapat project dari dosen atau di kampus, terus habis itu masuk Desnet dapat pilot project. Ya dulu ya kita kan ada juga sih yang bimbing di situ, kebetulan ada juga yang bimbing, jadi alhamdulillah saya bisa belajar banyak juga dari beliau untuk mengembangkan aplikasi seperti itu. Tapi kemudian ketika dapat project besar itu setelah mungkin 3 bulan ya, itu kita dapat project besar dan itu saya nggak bisa menghandle sendiri waktu itu. Jadi saya tawarkan kepada teman-teman saya, kan ada mungkin di grup WhatsApp itu, WhatsApp angkatan, saya tawarkan. Kebetulan itu Mas Ade di situ ngomong, saya minat nih kerja di Desnet seperti itu. Oh jadi gitu ceritanya, ada pilot project, butuh tim, akhirnya ada teman-teman yang kecantol Mas Ade. Masa yang minat Mas Ade doang dalam satu grup itu? Ya ada beberapa sih, cuman akhirnya yang kepilih Mas Ade juga, beberapa juga mungkin lebih milih di tempat lain seperti itu, yang mungkin merasa cocok
dengan visinya mungkin Mas Ade di bisnis. Nah, sebelum Mas Ade cocok nih, seberapa yakin sih Mas Iman kok ternyata Mas Ade yang respon? Terus akhirnya Mas Ade dapat rekomendasi dari Mas Iman ya? Iya. Misalkan dia worth it nih untuk kerja di Destet. Gimana Mas Iman dulu deh? Ya. Gimana kok percaya? Ya saya tahu sih kan dulu kan satu angkatan juga itu sering satu kelas, jadi tahu sifatnya bagaimana dan juga ya saya yakin kan dia orangnya tuh lebih gigih dalam melakukan sesuatu. Kita hari ini oke, gigih. Terus kerja keras ya. Kerja keras, kalau diajarin sesuatu tinggal kita arahkan sedikit dia udah bisa mengembangkan sendiri seperti itu. Jadi ya harapannya bisa berkembang bareng nanti di Desnet, karena kan kita juga bangun dari awal, jadi sama-sama belajar juga. Oke, sekarang Mas Ade tadi lulus duluan, terus habis itu kerja di perusahaan lain sebelum ke Desnet 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan, cepat banget ya resign. Masa percobaan. Nah, di masa transisi, Mas itu resign dulu atau dapat informasi di Desnet baru resign atau gimana? Waktu itu posisi saya udah mengajukan resign sebenarnya di perusahaan yang lama, kebetulan mengajukan resign. Saya lihat ada informasi di grup, boleh nih tak coba dulu kan seperti itu. Jadi saya langsung kontak Mas Iman. Setelah itu dijadwalkan untuk interview. Kebetulan waktu itu kan sama CEO-nya langsung Pak Heru waktu itu. Nah mungkin benar ya kata orang, kesan pertama itu penting. Jadi waktu itu saya ketemu Pak Heru, ngobrol-ngobrol. Pak Heru saya suka dari sisi sudut pandangnya dia. Jadi dia memang lebih sering mendengarkan. Jadi dia tanya ke saya kenapa kok resign di perusahaan sebelumnya. Di situ saya sampaikan kendala saya, dan setelah itu dia menjelaskan metode kerjanya di Desnet itu seperti apa. Nah di situ yang saya lihat kekeluargaannya di Desnet itu sangat kental sekali. Kemudian jarak antara atasan sama bawahan saya lihat tidak maksudnya melebur. Jadi di situ saya mencoba dulu untuk join dulu di Desnet. Itu kalau misalkan dari tampilannya awal ya, tapi kalau ternyata memang belakangnya enggak, gimana coba Mas Ade? Jadi di situ kan saya coba dulu. Berapa lama Mas mesti nyoba untuk coba bisa itu masa percobaan dia. Desnet Waktu itu 3 bulan. Secara aturan 3 bulan saya coba. Kebetulan saya juga kan sebenarnya IT itu kan luas. Kebetulan saya bidangnya itu lebih ke aplikasi desktop awalnya. Jadi saya masuk ke Desnet ini benar-benar dari nol. Waktu itu dari sisi skill, waktu itu kan yang dibutuhkan adalah web programmer. Jadi yang ikut seleksi pasti juga punya skill yang lebih dari Mas Ade ya. Tapi kenapa Mas Iman ini? Saya penasaran sih, kenapa Mas Iman memilih Mas Ade padahal Mas Ade harus start dari nol. Gimana? Lanjut dulu deh. Harus dari nol. Jadi di situ saya lihat Mas Iman coba mengajarkannya cukup sabar waktu itu, mungkin dengan pembimbing selain Mas Iman kan ada pimpinan kami. Jadi di situ mengajarkan cukup sabar. Saya lihat kemudian di situ juga jelas target-targetnya, tapi penentuan target pun dibawa secara santai. Jadi kerja itu nggak ada ketegangan lah. Kita review bareng, kerja benar-benar lembur bareng. Padahal di situ dengan pimpinan juga. Makanya saya lihat nggak ada jarak. Pimpinan pun nggak bosi lah, ibaratnya dia nggak cuma ngasih target tapi didampingi sampai kita bisa menyelesaikan target itu sesuai timeline yang sudah ditentukan. Nah di situ saya ngerasa klik dengan metode kerjanya, karena prinsip saya mungkin kerja ini nggak cuma sekedar gaji tadi ya, jadi lebih ke bagaimana perusahaan ini bisa mengembangkan saya, skill saya agar bisa bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, baru nanti ke manfaat bagi pelanggan. Jadi di situ saya merasa kliknya. Tadi Mas Iman juga sampaikan bermanfaat, Mas Ade juga sampaikan bermanfaat. Nah tapi ini pertanyaannya, kenapa Mas Ade yang dipilih padahal Mas Ade harus diajarin dari nol? Padahal mungkin ada pelamar-pelamar lain yang mungkin punya skill yang di atas sih Mas Ade. Why, kenapa Mas Ade? Ya, kita dalam memilih
rekan kerja itu nggak melulu dari skill itu kan bisa dibangun, tapi dari kepribadian juga, kemudian dari mungkin dilihat dari kejujuran, loyalitas seperti itu, dan kemampuan dia untuk beradaptasi, dan kemudian kemampuan dia untuk cepat menerima hal yang baru, lebih dilihat dari seperti itu. Kalau masalah skill kan semua bisa dipelajari, tinggal buka internet atau beli buku, itu tinggal kita belajar sendiri pun sebenarnya bisa. Tapi saya ngelihat dari sisi itu, saya pikir waktu itu ya yang paling cocok itu Mas Ade. Oke, Mas Ade, ketika ketemu Pak Heru selaku CEO ya, Mas Ade kan pasti udah mengantongi rekomendasi dari Mas Iman. Nah, seberapa besar PD-nya Mas Ade untuk bertemu langsung dengan Pak Heru, memperkenalkan siapa sih ini loh saya Ade, walaupun basicnya nggak sesuai dengan yang dibutuhkan. Gimana Mas? Ya sebenarnya rekomendasi dari Mas Iman itu sangat bikin saya ya senang juga, karena tapi saya di sini kembali lagi ke tujuan saya, yaitu mencari ilmu lah. Jadi bekerja nggak cuma gaji, tapi bagaimana perusahaan itu bisa mendidik kita bisa lebih baik. Jadi di situ saya tujuan saya di situ sebenarnya. Tujuan saya itu, walaupun sudah dapat rekomendasi, saya ketemu Pak Heru pun sebenarnya kaget. Kok langsung ke CEO-nya, langsung ke Pak Heru langsung ya di situ. Tapi alhamdulillah dengan pola pikirnya Pak Heru di situ bisa bikin saya lebih terbuka ke dia. Jadi di situ obrolannya sangat nyambung juga. Jadi saya udah, walaupun pertama kali ketemu Pak Heru langsung dapat gambaran dia tujuannya seperti apa sih untuk bangun Destek ini. Makanya saya di situ bangga juga udah direkomendasi sama Mas Iman, dan Alhamdulillah. Iya. Bangga sih Mbak. Cuman ya itu nggak melulu langsung saya berpikir kalau ini pasti keterima, nggak juga. Tapi saya melihat juga respon dari Pak Heru gimana nih dengan sudut pandang saya mungkin yang saya sampaikan waktu itu. Oke, kita coba flashback ya. Tadi kan udah seputar Mas Iman, Mas Ade di dalam lingkup Destek. Kita coba lihat waktu dulu kuliah nih. Nah, udah kenal dari semester 1 berarti? Iya kenal kita. Kita cuma satu angkatan kan, cuma ada 40 orang, jadi ya semua harus saling mengenal. Oke, itu tidak tiap nggak ada nyampur lagi ya kelasnya, cuma satu angkatan 40 terus kemudian ya waktu itu memang masih zamannya perpeloncoan, jadi memang pokoknya harus kenal satu sama lain seperti itu. Jadi kita ya di pelonco bareng di tengah lapangan, suruh baris berbaris seperti itulah, bareng-bareng. Jadi kebersamaannya dari awal banget ya. Nggak kaget lagi kalau udah pas saling mengenal gitu. Nah, terus Mas Ade nih, pertama kali lihat Mas Iman gimana nih pandangan pertamanya? Kok akhirnya bisa kenal dekat dan sahabatan sampai sekarang? Iya, dari kesan pertama yang saya lihat Mas Iman yaitu orangnya pintar banget. Oh iya. Pintar banget karena dia. Ya Mas Ade, Alhamdulillah. Awal kuliah pun saya lihat, ini orangnya pintar banget karena memang dia kan udah di bidang IT itu dari SMA ya, dari SMA. Jadi saya udah tahu banget lah soal Mas Iman. Jadi sebenarnya agak minder karena saya sendiri kan dari Nusa Tenggara Barat. Pada itu tahun 2007 ya saya ke Semarang. Itu masih dari sisi teknologi masih ketinggalan lah waktu itu. Jadi saya benar-benar kuliah pun dari nol. Walaupun waktu itu saya memang jalur khusus. Jadi dari sekolah nanti merekomendasikan siswa ABC untuk daftar ke Unri. Oh, kayak jalur prestasi gitu ya Mas? Ya, tapi memang nekat ngambil IT seperti itu. Cuman prinsipnya dari orang tua ya itu, karena saya memang orang tua pun merantau, jadi sudah terbiasa merantau. Nah, merantau pantang pulang sebelum ini kan. Pantang pulang sebelum menang. Terus kalau misalkan yang pinter nih, kalau ujian kan nggak mau bagi-bagi kisi-kisi ya. Nah, kalau Mas Iman gimana? Aduh, gimana? Kalau soal tugas biasanya langsung merapatnya ke kosnya Mas Iman. Oke. PSM ya? Iya, saking ini
Iyalah, sering sih main ke kos gitu, minta diajarin ya bareng-bareng gitu, kumpul satu angkatan gitu sering. sampai ada julukannya Mbah IT ya. Oh, kayaknya usianya seangkatan deh, kenapa udah jadi bangga waktu itu. Iya. Terus Mas Iman sendiri kenal dengan Mas Ade yang berarti ngajarin juga kan ketika kuliah, mengajarkan dari nol ibaratnya, sama seperti ketika mau pilot projectnya. Gimana tuh Mas Iman? Iya, nggak dari nol juga karena kan waktu kuliah juga udah ada dasar-dasarnya seperti itu kan. Bikin cara bikin database, cara algoritma seperti apa itu kan udah ada dasar-dasarnya. Jadi ya paling saya tinggal mengarahkan aja kalau mau bikin ini ya tinggal coba baca ini, coba cari literatur ini. Itu Ade juga udah bisa mengembangkan sendiri. Jadi saya tidak perlu mengajari dari awal 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu nggak perlu. Jadi tinggal diarahkan aja ya, silakan baca ini aja deh, nanti dia udah bisa sendiri. Alhamdulillah orangnya cepat juga dalam menangkap gitu. Oh jadi logika. enak juga ngajarin Mas Adenya. Iya. Jadi dikasih buku dia Iya, suruh baca-baca suruh juga baca-baca. gitu kan. Jangan suruh terjun Mas yang penting Mas. Ya, Sendiri ya. Gak mungkin yang namanya sahabat itu gak pernah berantem ya kan. Pasti pemirsa Kata TV juga pernah ya mengalami crash dengan teman dekat sendiri. Nah kita coba lemparkan ke dua sahabat ini. Pernah nggak miskomunikasi atau mungkin crash yang bikin hubungannya kurang baik? Mas Ade dulu deh. Kalau Soalnya miskomunikasi, biasanya orang timur kan agak sensitif ya. Iya. Kalau komunikasi sering. Jadi memang namanya dunia kerja, kalau kita udah pada saat load kerjaannya udah banyak seperti itu, terus miskomunikasi sering sekali. Itu di dunia kerja pasti biasanya. Nah pas kuliah. Oh pas kuliah ya. Kali-kali ada yang ganteng tuh fotonya ganteng loh. Fotonya ganteng loh. Gak percaya kan jadi begini. Sukses berarti, makmur di desktop. Alhamdulillah. Jadi gimana coba? Kalau di masa kuliah sih kita mungkin interaksinya pada saat kuliah aja sih, nggak terlalu intens ya. Karena beda geng gitu Beda lah. geng, Dulu kan iya. waktu kuliah ada geng-geng Jadi juga. masing-masing geng yang Saya geng anak-anak pintar. alim. Oh anak. Jadi ya sebenarnya lebih sering interaksinya pada saat Kuliah aja. di Kerja desktop itu. gitu. Paling Oh, kalau di gitu. kuliah mas Berarti nggak pernah rebutan cewek juga ya mas ya? Enggak. Karena masih seleranya lain ya satu ya kan. Mau ngerjain tugas, alim, mau ngajarin, yang satunya masih pengen ngapa-ngapain. Oke, nah selama kuliah ini pasti rame banget ya, banyak banget miskomunikasi tadi, terus tidak pernah sampai ini ya, nggak pernah sampai berantem ya berarti ya. Enggak sih. enggak. Ya kita terbuka aja sih kalau ada Iya. masalah. Mas Adi kan ngomong, saya juga ngomong. Jadi nggak pernah diem-dieman gitu enggak. Jadi ya harus selesai waktu itu gitu, waktu itu sih. Ya perempuan aja ya. Nah terus dari kuliah kan berarti Mas sudah saling mengenal, tapi mengenal cara bekerja masing-masing. Tapi Iya. kalau secara pribadi belum begitu kenal ya. Kalau misalkan tadi ya Mas Ade kan udah nih ngobrol soal Mas Iman yang alim, Iya. rajin, jadi base camp kan tempatnya untuk kerja itu kan. Nah Mas Iman sendiri pandangannya ke Mas Ade, kesan pertamanya waktu kuliah gimana? Kesan pertamanya, mohon maaf nih Mas Adi ya. Dulu kan memang stylenya Adi kan kayak anak punk gitu lagi ya. Pakai topi terus pakai jeans seperti itu. Jadi sampai nggak Mas? Ya gitu sih. Jadi memang mungkin beda sifat kita kan. Iya. Tapi mungkin ya setelah mengenal lebih jauh ternyata kan hatinya baik juga, nggak seperti dari tampilannya. Berarti Dia bisa jangan menilai dari cover ya. Iya. Kalau diajak kerja sama. Tapi Ya. pasti dalam kuliah ini dong pernah melakukan tugas, walaupun beda geng, pasti kan pernah satu tim dalam tugas kuliah. Iya. Ya Ya, sama juga, sama. sampai sekarang pun juga ritme kerjanya Mas Ade juga sama. Ya sama sih ya, kita intinya sih saling membantu. Kalau dulu mungkin memang kalau di waktu kuliah kan nggak fokus harus pakai
aplikasi apa, jadi mungkin nanti juga masih bisa bantu di bidang di desktopnya seperti itu. Mungkin nanti saya lebih ke analisnya seperti itu sih. Jadi dulu juga kita ya sudah pernah bekerja bareng, kolaborasi, jadi ya alhamdulillah sampai waktu di Desnet ya sudah saling tahu lah di mana kelemahan atau kelebihan masing-masing seperti itu. Oke, nah karena sering ketemu waktu kuliah, pasti adalah dampak-dampak yang dibawa ke Desnet. Nah, ada dampak positifnya yang dibawa ke Desnet karena udah saling kenal pas kuliah apa mas? Ya, jadi gampang kalau kerja kan, jadi kita udah tahu apa sih yang disukai Mas Ade, apa yang enggak. Jadi ketika mau ngomong juga udah tahu, harus kalau mau kasih tugas udah tahu caranya seperti apa, kemudian cara mengkomunikasikannya, kemudian cara apa membimbingnya seperti apa, itu udah ya sedikit banyak udah tahu. Jadi tinggal mungkin apa pengembangan dan banyak komunikasi aja, yang penting sih di situ komunikasi. Kalau kita sering komunikasi kan jadi lebih tahu pribadi masing-masing seperti apa. Nah kalau Mas Ade sendiri nih, dampak positif yang dibawa pas kuliah sekarang di Desnet? Sebenarnya hampir sama sih, soal karena kita sudah terbiasa sebenarnya, rasa sungkan itu udah nggak terlalu besar. Jadi karena udah biasa komunikasi, jadi saya pada saat masuk Desnet pun saya ngerasa ya Mas Iman ini udah teman. Jadi ketika ada hal-hal yang nggak pas menurut saya langsung sampaikan. Begitu juga dengan Mas Iman, ketika ada kerjaan saya yang kurang sesuai dengan yang dia arahkan, Mas Iman nggak harus pekeo buat langsung menegur. Jadi di situ sebenarnya hal positif yang dari kedekatan di masa kuliah yang terbawa di Desnet. Jadi nggak perlu baper ya, Iya, nggak kalau perlu baper, misalnya betul. tegur Iya. atau ada kesalahan. Karena udah ngerasain, Udah kenal lah. udah kenal, nggak kaku lagi. Tapi pernah nggak ada momen mungkin kesalahan Mas Ade yang besar gitu kan, Mas Iman sebagai manajer tegur asisten manajer, tapi masih ada rasa sungkan? Enggak ada sih, kita udah ya, kalau saya sih memang menempatkan diri tuh sama tim itu ya kayak sahabat gitu lah. Kadang main bareng, kalau nongkrong bareng, bisa nongkrong bareng ya. Jadi ya kalau ngomong ya ngomong aja, tinggal ngomong disampaikan seperti itu. Nggak ada rasa sakit hati. Kalau ya mungkin kalau setelah ini saya ngomong, saya juga ngomong apa, jangan anggap ini sebagai apa namanya masalah pribadi, tapi memang ini untuk bagaimana kita mencapai tujuan di proyek ini atau perusahaan ini. Nah Mas Iman, Mas Ade sekarang kan seangkatan nih, usianya sama di usia 30-an, yang satu posisinya manajer, yang satu asisten manajer, dan itu bukan posisi yang biasa-biasa aja. Di sini posisinya tinggi. Gimana sih Mas ini di usia muda bisa melakukan manajemen di departemen aplikasi khususnya? Mas manajer dulu. Ya seperti saya sampaikan tadi, kalau saya itu lebih suka apa namanya menempatkan diri bukan sebagai pimpinan atau bos, tapi lebih ke sebagai sahabat aja sama teman-teman yang lain. Jadi kita main bareng, kemudian nongkrong bareng seperti itu ya. Jadi harapannya biar kita bisa antar tim bisa saling terbuka ketika ada masalah, ketika ada persoalan disampaikan, dan mungkin saya kalau bisa bantu ya saya langsung bantu, kalau memang enggak ya mungkin nanti saya komunikasikan juga dengan apa namanya yang lebih tinggi jabatannya seperti itu. Jadi di situ manajer berarti bisa sebagai title doang ya Mas ya? Iya, sebagai jabatan aja. Tapi sebenarnya ya saya juga mengarahkan anak-anak ini bagaimana bisa mencapai tujuan dari proyek ataupun dari perusahaan ya bisa tercapai seperti itu. Jadi lebih ke apa ya, pendampingan, mungkin mentor seperti itu, lebih ke mentor. Saya menempatkan diri seperti itu. Oke, Mas Ade? Ya kalau sebagai asisten manajer untuk kelola tim sih sebenarnya dengan usia muda itu kelebihan malah, karena kita nggak merasa kita dituakan. Jadi teman-teman pun enak ya. Teman-teman pun nggak perlu sungkan. Ibaratnya kalau misal nggak cocok dengan SOP yang kita buat atau keputusan yang kita buat, teman-teman pun langsung terbuka. Tapi Kemudian boleh saya tanya nggak? Ya. Pak manajer pernah ngambek-ngambek nggak?
Mas Iman ini lebih ke ini sih. Mungkin Sabar dia dari banget. belakang udah didoain kali ya, daripada saya marah, udah saya doain anak mas saya. Iman yang paling sabar, jarang marah. Dibilang marah malah Iya. ketawa loh. Dia Marah. pernah berarti nggak pernah marah. Saya mungkin ya kalau Iya, tahu betul. mungkin Lebih ke Mas Ade yang sering biar marah. balance aja. Oke, berarti lebih sabar, dan kalau misalkan mungkin eksekusi ke staff lebih Iya, Ya, ke Mas lebih ke Adenya. Mas Ade. Saya Nah, lebih. saya dapat info nih, staff yang paling banyak itu memang di departemen aplikasi. Ribet ya. Ada ceweknya nggak sih mas? Apa cowok semua? Ada sih, cuman ya lebih banyak cowoknya, ceweknya Mayoritas paling cowok. sedikit aja. Oh ceweknya, tapi aku mau bilang, tapi kadang ya di pekerjaan itu bawa perasaan, mungkin ada yang cinlok, ada yang segala macam itu. Apakah itu juga terjadi di departemen aplikasi? Ya sama, ada juga yang saling ya satu departemen itu ya pacaran ataupun Tapi nggak masalah. nggak apa-apa kalau di kita sih fleksibel aja, yang penting nggak membawa masalah pribadi ke perusahaan ataupun sebaliknya seperti itu. Profesional. Jadi lebih dijaga profesionalitasnya. Ini memang aja. kelihatan galaknya sih. Mungkin kalau misalkan Mas Iman nggak bisa negur, akhirnya oper ke Mas Ade tolong disampaikan. Oke, berarti nggak masalah ya walaupun ada cinlok dalam satu departemen aplikasi, karena kan banyak staffnya banyak, ada ceweknya juga. Pernah mengalami apa ya bahasanya, keributan dalam mengatur staff gitu kan? Ya, pernah pasti. Boleh sharing? Ya lebih ke ini sih, karena memang anak-anak itu kan kebanyakan fresh graduate ya, baru dari kuliah, dia cuman ya skillnya sih udah ada, cuman memang kebanyakan apa namanya attitude-nya kadang yang perlu dibangun seperti itu. Jadi ketika kuliah dengan kerja itu kan beda. Kalau kuliah mungkin tanggung jawabnya cuman sama diri sendiri, tapi kalau kerja kan itu ada tim, ada sama pimpinan, ada sama klien. Nah seperti itu yang itu kadang yang ya bikin jengkel, tapi karena saya nggak bisa marah ya saya arahkan aja, ini harusnya mungkin kamu bisa bersikap seperti ini untuk klien ini atau seperti itu. Jadi kita lebih banyaknya nanti kalau saya sih lebih banyak mengajarkan di sisi itu bagaimana bersikap ketika di perusahaan itu seperti apa dibandingkan dengan kuliah. Jadi melatih mental atau attitude dari anak-anak sendiri seperti itu sih. Jadi ini bisa untuk pesan teman-teman fresh graduate ya, Yeah. Mas, yang sedang mencari kerja, selain mempersiapkan CV tapi mempersiapkan attitude dan mental Iya, juga ya. iya. Nah, Mas Ade sendiri kewalahan ya dengan staff segitu banyak? Ya awalnya iya Mbak, kewalahan, cuman di sini kita coba terus belajar. Jadi kita nggak tutup mata dengan perusahaan-perusahaan yang di luar sana. Kita mau belajar dari sini, coba kita bangun dengan membuat sub-sub departemen. Jadi dengan tujuan agar di sini kita bisa mengevaluasi lebih detail dari masing-masing sub departemen. Itu dengan membangun sub departemen, kemudian kita coba lengkapi dengan tool untuk monitoring dan evaluasi. Jadi nanti teman-teman tinggal tiap harinya mengupdate task dari masing-masing yang sudah dikerjakan, mengupdate. Disitulah kita bisa monitoring progres dari pekerjaan. Jadi memang mau itu WFH ataupun WFO, kita tidak terlalu terpengaruh karena kita sudah membangun tool tersebut agar lebih memudahkan controlling sama monitoring tadi. Karena kita kalau langsung ketemu dengan semua staff, mungkin hanya kamu progresnya seperti apa, itu bakal kewalahan pastinya dengan jumlah staff. Bener, wasting time juga Ya, Mas, lebih ke gitu toolnya sih, banyaknya. Oke, lebih ke toolsnya. Mas, ngobrol-ngobrol soal kan departemen aplikasi ini, boleh cerita-cerita dikit nggak? Apa sih produk dari departemen aplikasi sendiri? Mas, boleh? Ya kita sih karena memang udah 8 tahun ya di Desnet, itu udah cukup banyak sih, ada beberapa produk yang dihasilkan. Ya salah satunya yang absenku itu, terus kemudian kita juga bikin untuk pembayaran SPP sekolah itu juga kita punya, kemudian ada untuk Yang Samsat itu juga Samsat ini ya cukup banyak sih produk yang ini yang kita bikin ya. Itu di situ kita juga banyak belajar
karena memang beda-beda, kita harus selalu belajar hal yang baru, yang di situ itu yang bikin kita nggak pernah bosan kalau kerja di Desnet. Oke. Nah Mas Ade, inovasi produk selanjutnya apa nih? Iya. Untuk tahun berapa berarti rencananya ini? Ada produk 2021 ya? Ya, jadi untuk yang ke depan kita lihat kan di masa pandemi ini sebenarnya yang market itu meliriknya ya di bagian fintech. Jadi kita coba bagaimana salah satu produk yaitu DEPA ini, karena sekarang masih progres ya, masih progres pengembangan. Kita lihat peluang ke depan cukup besar karena fintech ini jadi sorotan sekarang, karena orang tua siswa itu kan udah males kalau ke sekolah cuma bayar SPP seperti itu. Jadi ya dengan DEPA ini namanya produk kami nanti untuk bisa memudahkan orang tua untuk melakukan pembayaran SPP ini. Tapi orang tua juga akan bisa mengakses itu atau usernya hanya dari sekolah? Nanti dari orang tua bisa mengakses. Jadi untuk mengecek tagihan seperti itu bisa lewat mobile. Oh, detail tagihannya pun juga muncul ya Mas ya? Ada reminder juga seperti itu. Jadi saya rasa ke depan ini lebih ke situ sih arahnya, karena masa pandemi ya. Jadi cashless lah ibaratnya. Cashless, betul masa pandemi. Nah terus tadi berbicara soal produk ya, kita balik lagi ke tim ya Mas ya. Dari tim segitu banyak, gimana problem solving yang dilakukan manajemen? Mas sebagai manajer, Mas Adi sebagai asmen, dengan anak buah segitu banyak, problem solvingnya gimana Mas? Atau rapat atau Zoom meeting langsung, atau kalau misalkan ternyata dua personilnya yang bermasalah langsung diketemuin, atau gimana Mas? Ya, kita setiap minggu kan ada namanya evaluasi mingguan ini untuk anak-anak bisa kita ketemu meeting seperti itu. Jadi di situ kita bicarakan apa sih permasalahan di minggu ini, kemudian target minggu depan apa yang belum tercapai apa. Dan di situ kita bahas semua. Jadi ketika memang ada masalah ya kita sebisa mungkin disolusikan waktu itu juga. Tapi memang kalau belum bisa ya nanti kita coba pikirkan dahulu untuk direncanakan ke depan seperti itu. Kemudian kalau memang ada anak yang bermasalah ya kita seringkali sih langsung kita ajak ngomong satu persatu gitu. Jadi di sidang gitu ya? Di sidang masalah masing-masing sendiri apa bareng Mas Ade di sidangnya? Ya kadang tergantung masalahnya. Kalau orangnya yang keras biasanya sama Mas Ade. Kalau saya lebih ke mengarahkan aja. Ternyata power yang Mas Ade lumayan ya. Apakah mungkin 2021 digeser posisinya? Okay. Satu rangkaian ya. Saling melengkapi lah. Oke, jadi memang ada beberapa problem solving yang dipilah-pilah ya. Ada penyelesaiannya masing-masing diri atau Mas Ade sendiri. Nah, terus pernah kan bosan juga pas kerja? Gitu. Mungkin Mas Ade bosan sama Mas Iman juga kan pasti pernah ya, jujur. Gak berani bilang. Nah, gimana sih Mas Iman sebagai manajer, Mas Ade juga sebagai asmen yang mendampingi Mas Iman dalam dalam departemen aplikasi ini mengatasi kebosanan dalam satu tim? Tadi Mas Ade deh. Kalau dari saya sih mungkin dari sisi individu dulu ya. Kebosanan individu ya. Saya kadang kalau udah mulai jenuh, saya ngeliat lagi sejarah kami dulu. Kami yang awalnya cuma 2 orang, alhamdulillah sekarang udah banyak staffnya. Jadi di situ saya merasa ini udah nggak mikirin diri sendiri, harus mikirin gimana kedepannya untuk teman-teman ini, karena kita ibaratnya kapal, kalau satu udah bosen terus nggak fokus kerja, nanti kapalnya bisa oleng dan mempengaruhi staffnya. Jadi salahnya pasti kaptennya. Iya, kembali lagi ke tanggung jawab kita sadar tanggung jawab kita, dan kalau sudah sadar insya Allah rasa jenuh tuh pasti hilang. Kemudian untuk kalau dengan tim sih kita biasanya tuh kita agendakan rutin untuk outing bareng. Jadi kita coba nyiapin waktu untuk outing bareng. Jadi di situ untuk merekatkan kembali, kadang karena kita udah rutinitasnya kerja, kadang kan di situ debat lah dan lain-lain. Dengan outing ini meleburkan lagi suasananya. Jadi di situ sih yang metode yang kita terapkan.
mengurangi kebosanan dari pribadi ataupun tim. Oke, baik. Nah, lanjut nih. Bosen terus pasti kan satu tuh ada kendala-kendala ya. Nah, ini saya mau naik ke Kapten ya nih. Kapten, gimana? Ada kendala apa dalam kapal departemen aplikasi? Terus gimana sih seorang Mas Iman ini menyelesaikan kendala itu? Menghadapi kendalanya dan lanjut ke problem solving itu. Ya, kendalanya sih kalau ya seringkali sih ini masalah target itu kadang memang kita masih, walaupun mungkin misalkan aplikasi A itu harus jadi misalnya 1 bulan atau 2 bulan tapi ternyata harus mundur. Nah itu kan kita juga harus evaluasi lagi ini kenapa penyebabnya, ketika mundur itu apakah dari sisi personil, skill, ataupun nanti dari bisa jadi juga dari pihak klien atau dari apa yang tidak diduga juga bisa. Nah itu kita evaluasi, kemudian dari situ coba kita terapkan metode baru untuk menutup kekurangan tersebut. Kita cepat terapkan, kemudian nanti kita evaluasi lagi, kemudian kita terapkan lagi dan seterusnya sampai nanti kita ketemu ramuan yang pas itu untuk gimana caranya bisa menyelesaikan pekerjaan ini secara tepat waktu. Itu sih yang banyak kendala kita, yang paling sering ditemuin ya. Sering ditemuin seperti itu. Jadi kita memang sering berganti-ganti metode kerja sih dari dulu tuh. Tapi nggak masalah nih Mas Ade. Sekarang Nggak masalah ketika beradaptasi dengan Mas Iman yang berusaha mencari banyak banget metode yang klik supaya nyaman kerja. Nggak masalah juga, karena kita juga sebelum menentukan kita nyoba yang ini pasti kita diskusikan dulu buat tim kecil lah. Itu para leader kita ajak diskusi gimana nih besok kita coba terapin metode A, kira-kira gimana dari teman-teman seperti itu. Jadi sebelum kita coba ya kita udah sepakat dulu. Berarti itu emang budaya yang diterapkan di departemen aplikasi karena tuntutan tadi ya tentang target, kemudian coba segala macam metode supaya bisa klik dan biar nggak bosan timnya juga. Oke, terakhir Mas, ngomongin tuntutan perkembangan zaman sekarang, kan tadi kan proyeknya 2021 data ya. Bagaimana dengan proyek jangka panjang? Di mana departemen aplikasi ini menghadapi tuntutan zaman sekarang? Boleh dijawabnya bareng-bareng, siapa dulu? Mas Iman dulu boleh. Ya kita harus selalu ini sih belajar di luar juga, jadi kita nggak cuma melihat dari dalam tapi kita melihat dari luar itu yang saat ini sedang tren apa, kemudian kita coba terapkan ini apakah cocok dengan kita atau enggak. Nah seperti itu, jadi kita lebih banyak belajar juga di forum-forum online seperti itu kan, biasanya ada juga yang membahas teknologi ini kekurangan kelebihannya seperti apa, mana yang bagus, mana yang bisa dikembangkan di kita di Desnet, di departemen aplikasi. Gitu kita pilah-pilah seperti itu, mana yang bisa diterapkan, mana yang enggak. Ketika bisa diterapkan ya apa sih yang harus diadaptasi dari situ, karena memang enggak semua teknologi itu bisa langsung diterapkan juga, harus ada trial and error istilahnya. Kalau kita itu seperti itu, kita lebih sering seperti itu, dan juga dibantu oleh teman-teman yang lain sih dari marketing ataupun yang lain kan, mereka juga kadang ada masukan ke kita, itu kita coba terima masukan itu. Jadi kita terbuka dengan semua informasi dan gak menutup diri, itu sih yang penting untuk selalu berusaha untuk open ya open. Mas ya. Nah Mas tadi sendiri gimana, ada prepare, ada yang di kepala, ada ide-ide yang akan muncul jangka panjang 2025 mungkin? Jadi kalau untuk memunculkan ide biasanya dengan seperti yang Mas Iman sampaikan tadi, kita coba terbuka, kita melihat dulu dunia luar seperti apa, kemudian kompetitor juga jadi pelajaran lah itu. Kemudian kolaborasi juga dengan departemen marketing, karena yang tahu kan untuk pasar seperti itu kan teman-teman marketing. Nah untuk kalau menurut sudut pandang saya ke depan ini kita coba untuk merambah ke B2C. Kalau selama ini kan kita
lebih ke B2B-nya, bisnis to bisnis. Jadi pelanggan kita memang perusahaan. Tapi ini kita coba mencari ide, contohnya Depa ini kita coba mencari ide untuk peluang untuk ke customer, ke orang secara luas. B2C. Jadi di situ sih. Jadi ke depan mungkin lebih ke situ. Oke, thank you banget ya Mas ya. Thank you banget Mas Iman. Thank you banget Mas Ade. Itu dia pemirsa Gatra TV. Bermula dari persahabatan di kala kuliah dan akhirnya mereka berujung di Desnet semakin dekat. Dan yang paling saya garis bawah di sini adalah tidak ada rasa sungkan ketika menegur, ketika memberikan ide. Dan Mas Iman sampaikan kepada pemirsa Gatra TV yang saat ini posisinya lagi fresh graduate, persiapkan apa yang kalian miliki, skill, dan jangan lupa tetap belajar attitude dimanapun kalian akan bekerja. Nah, selesai sudah Inspiring Talk kali ini. Thank you ya Mas ya, thank you banget, sangat menginspirasi. Dan kita akan ketemu lagi di Inspiring Talk selanjutnya. Inspiring Talk, hearing, feeling, and do something.